Interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Menurut Gilin dan Gilin, pada tahun 1954, interaksi sosial adalah hubungan antara orang-orang secara individual, antar kelompok orang, dan perorangan dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Interaksi sosial memiliki beberapa syarat, yaitu yang paling utama adalah pelakunya berjumlah lebih dari satu orang. Karena agar dikatakan sebagai interaksi, tindakan seseorang haruslah direspon oleh orang lain. Selanjutnya, yaitu adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Kemudian, ada dimensi waktu. Artinya, dalam setiap interaksi sosial, ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sekilas, interaksi sosial terlihat sederhana. Namun, sebenarnya interaksi sosial merupakan sesuatu yang kompleks karena dilandasi oleh faktor-faktor yang ada, yaitu yang pertama adalah imitasi. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain. Contohnya, meniru gaya berbicara, tingkah laku, kebiasaan, pola pikir, dan sebagainya. Imitasi ini dipicu dengan rasa kagum terhadap apa yang akan ditiru. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti ini berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Biasanya sugesti ini muncul ketika si penerima sugesti sedang tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala yang diberikan tanpa diperiksa kembali kebenarannya. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan imitasi. Orang yang melakukan proses identifikasi ini biasanya memerlukan tipe ideal dalam kehidupannya. Contohnya yaitu anak yang mengidolakan ibunya. Yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika seseorang bersimpati, maka orang akan menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami oleh orang tersebut. Contohnya, ketika ada tetangga yang meninggal, kita akan merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantu keluarga tersebut. Yang kelima, yaitu empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Contohnya, seorang ibu yang memiliki anak, kemudian anaknya itu sakit parah, maka ibu akan merasakan kesedihan, bahkan sampai ikut jatuh sakit juga. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua macam interaksi sosial, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif merupakan interaksi yang mengarah kepada kerjasama antar pihak, sedangkan interaksi disosiatif merupakan interaksi yang mengarah kepada pertentangan antar pihak yang terlibat. Bentuk-bentuk dari interaksi asosiatif meliputi yang pertama ada kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok
untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya memiliki 5 bentuk, yaitu yang pertama kerukunan atau gotong royong, yang kedua bargaining, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisi joint venture. Selain itu, beberapa ahli membagi kerjasama dalam beberapa bentuk, yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Yang selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yaitu sebagai keadaan dan sebagai proses. Tujuan akomodasi berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi. Bentuk-bentuk dari akomodasi sebagai sebuah proses yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri khas kepribadian masing-masing. Proses disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama ada persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Menurut Leopold dan Becker, kontravensi memiliki 5 bentuk, yaitu umum, sederhana, intensif, rahasia, dan yang terakhir adalah taktis. Yang selanjutnya ada pertentangan. Pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Pertentangan memiliki bentuk-bentuk khusus antara lain pertentangan abadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan internasional.